Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini masih tetap berjudul Rumah Janda Terkutuk. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Mas Nugroho Agung. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Cerita kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Dan apabila kalian belum menonton part yang pertama, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Yang kedua, malam pertama. 2 hari sudah berlalu. Barang-barang dan perabotan sudah dipersiapkan Pak Sastro pagi itu. Niatnya sudah bulat. Keputusannya sudah tidak bisa dicabut. Keadaan ekonomi membuatnya memilih rumah itu karena harga yang terbilang murah. Tapi di balik semua itu, tersimpan sesuatu seperti falsafah orang Jawa. Yang onorko, onorupo. Di balik harga yang terlewat murah, pasti ada sesuatu yang tidak diketahui oleh keluarga Pak Sastro. Pak, maaf yakin dengan keputusan ini. Bena cerita rumah itu menakutkan katanya, ucap Laras. Yo yakin, ya mau gimana lagi. Kontrakan yang sekarang sudah dinaikkan harganya sama yang punya. Gak sanggup aku kalau harus terus di sini. Lagian rumahnya sempit, kontrakan yang baru kan lebih luas, Bu, jawab Sastro dengan yakin. Bu Laras melanjutkan kembali menata barang-barang yang akan dibawa. Semuanya ia masukkan dalam kardus. Bena dibantu oleh kedua adiknya Raka dan Panji. Terlihat juga Arif dan juga Reza membantu memindahkan beberapa barang dari rumah kontrakan lama ke kontrakan baru. Kebetulan saat itu hari Minggu. Sastro memindahkan perabotan dengan menyewa tukang becak, bolak-balik dari rumah kontrakan lama ke kontrakan yang baru jaraknya tidak terlalu jauh. Raka, adik pertama Bena, lebih banyak membantu. Walaupun masih kecil, tenaganya cukup kuat untuk memindahkan barang-barang. Sedangkan adik keduanya, Panji, hanya ikut-ikutan saja. Wajar dia masih bocah kelas 4 sekolah dasar. Untung saja ada bantuan tambahan dari Arif dan Reza, segalanya lebih cepat dikerjakan. Tidak butuh waktu yang lama, proses pindahan rumah kontrakan bisa selesai kurang dalam 1 hari. Kini semua barang sudah dipindahkan di rumah kontrakan yang baru. Laras membersihkan rumah dari debu-debu dan jaring laba-laba. Lampu juga sudah dipasang di masing-masing ruangan. Terdapat 3 kamar di rumah itu. Ada 2 kamar setelah ruang tamu, lalu ada ruang keluarga yang difungsikan juga sebagai dapur, karena ruangan itu cukup luas. Setelahnya baru ada kamar mandi dan kamar ketiga yang posisinya di bagian belakang rumah. Kedua kamar yang berada setelah ruang tamu digunakan untuk tidur. 1 kamar untuk tidur Pak Sastro dan istrinya. Sedangkan 1 kamar lagi untuk tidur Bena dan kedua adiknya. Mereka bertiga harus berbagi tempat saat tidur. Ya pikir Bena kalau itu masih banyak ruangan untuk tidur. Biasanya Bena lebih memilih tidur sendiri di ruang tamu. Kamar ketiga digunakan Pak Sastro untuk sholat dan kegiatan malam yang berkaitan dengan hal spiritual. Ia juga berpesan kepada ketiga anaknya untuk tidak membuka pintu kamar itu tanpa seizin Pak Sastro. Kamar yang berada di pojok itu memang memiliki aura tersendiri. Saat ingin membuka pintunya saja, sudah membuat perasaan tidak enak. Saat kosong kamar itu seakan masih terisi orang, seperti ada sosok lain di kamar tersebut. Antara kamar mandi dan juga kamar ketiga dipisahkan jalan menuju halaman kecil di belakang yang digunakan untuk menjemur baju. Halaman belakang berdempetan langsung dengan kebun yang diisi oleh barisan pohon pisang, akar rambat, dan juga pohon lainnya.
Pagar bambu semi permanen memisahkan kebun dan juga rumah kontrakan itu. Dari halaman belakang lapangan, pohon beringin dan juga rel kereta api samar-samar terlihat. Bunyi suara kereta api ini terdengar benar-benar sangat jelas dari rumah itu, sangat jelas sekali. Saat kereta api lewat kaca di depan itu sampai bergetar. Setidaknya dalam sehari ada sekitar 10 kali atau lebih kereta yang lewat. Karena rel kereta di belakang rumah adalah rel utama jalur Jakarta-Surabaya. Kondisi inilah yang membuat berat untuk Bena. Rel kereta api di belakang rumah itu beberapa kali menelan korban. Ada petugas pengecekan rel kereta yang entah bagaimana bisa tersambar kereta dan akhirnya pun tewas. Menurut kabar yang beredar, petugas itu dibuat tidak mendengar saat melakukan pengecekan. Konon itu ulah setan budak. Lalu ada pengendara sepeda motor yang tertabrak kereta juga, yang dimana ada saksi yang mengatakan motor korban berhenti pada saat kereta terlihat dari kejauhan. Semua orang sudah berteriak pada orang tersebut, namun orang tersebut seperti tidak mendengarkan. Faktor lain yang menyebabkan banyak kecelakaan pada saat itu karena palang pintu kereta di jalan kecil tidak sebanyak saat ini. Lalu yang masih terjadi baru-baru ini, ada kejadian meninggalnya Pak Yasa, orang tua dengan penyakit yang sudah menahun. Kabar tetangga mengatakan orang itu bunuh diri karena sudah tidak tahan dengan penyakitnya. Banyaknya kejadian yang memakan korban di sekitaran rel tersebut membuat sering terjadi penampakan saat malam tiba. Nah, pekerjaan rumah masih menumpuk. Hari itu semua sibuk menata seluruh barang yang ada sesampainya di rumah kontrakan baru itu. Segalanya harus dirampungkan hari ini, karena esok harinya Pak Sastro dan juga Bu Laras harus mulai bekerja. Bena dan juga adiknya harus berangkat sekolah juga. Badan mereka ini semuanya rasanya sudah sangat lelah. Andai bisa menyewa jasa pindah rumah saat itu. Tapi apa daya, uang untuk makan saja pas-pasan. Mau sok-sokan menyewa jasa pindah rumah. Besok mau makan apa? Gumam Bena di tengah kegiatan yang sedang ia lakukan. Yang bisa dikerjakan dengan tenaga sendiri, ya sudah dikerjakan saja, seadanya semampunya. Allah memberi kita banyak kemampuan untuk digunakan menjadi bermanfaat. Jangan kebanyakan berandai yang malah membuat malas dan akhirnya tidak ada yang dikerjakan. Sastro menjawab gumaman anaknya. Maaf Pak, bukannya Bena. Ucapan Bena dipotong. Gak apa-apa Le, Bapak paham kok. Bapak belum mampu memberikan kenyamanan pada kalian. Tapi ayo kita bangun bareng-bareng yuk. Kamu anak pertama, kamu jadi contoh untuk adik-adikmu kelak. Maafkan Bapak ya Le, belum mampu memberikan yang terbaik, ungkap Sastro dengan senyum tipis kepada anaknya. Tepat pukul 5 sore, beberapa hal selesai dikerjakan. Sisanya bisa dilanjutkan nanti. Tinggal hal-hal kecil yang bisa dikerjakan di hari berikutnya. Sastro masih berada di halaman depan menyapu halaman dari daun pohon mangga yang jatuh. Panji masih bermain di ruang tamu dan Bena ini merasa penasaran dengan kontrakan barunya. Ia putuskan untuk berjalan dan melihat-lihat. Istirahat dulu nak. Matur nuwun ya, kalian bertiga sudah bantu bapak dan ibu, ucap Laras yang sedang membuat teh. Iya, nanti dulu bu, Bena mau lihat rumah ini dulu, mau lihat ke kebun belakang. Bena menunjuk ke arah pintu belakang yang terbuka menuju halaman belakang yang berdempetan dengan kebun pisang. Mas Bena, jangan kelamaan ya, sudah mau maghrib loh, Laras memperingatkan anaknya. Enggak bu, jawab Bena sambil berjalan ke arah pintu belakang. Sesamanya di halaman belakang, Bena melihat ke arah kebun. Ada sesuatu di deretan pohon pisang itu. Rasanya ia seperti melihat sosok yang berdiri di belakang pohon pisang. Bena terus memperhatikannya lebih lama dan Raka, ucapnya lirih penuh rasa dengan heran. Raka, ngapain kamu sendirian di kebun pisang? Ayo masuk, udah mau maghrib, perintah Bena pada Raka yang sedang berdiri mematung melihat ke arahnya. Woi Raka, masuk,
malah diam saja. Woi, kamu cari apa di situ itu sendirian? Kembali Pena kemudian teriak pada adiknya itu. Raka, apa sih mas teriak-teriak aja, ganggu orang istirahat aja kamu itu. Apa toh, ngajak berkelahi? Ucap Raka kesal. Kini Raka sudah berdiri di dekat dapur bersama ibu melihat Pena. Apa toh mas Pena? Dari tadi Raka di kamar loh, ngapain teriak-teriak? Tanya Bularas mencoba memperjelas keadaan. Ada apa sih mas? Manggil-manggil aku terus. Masuk-masuk. Lah aku udah di dalam, suruh masuk, kemana lagi? Jawaban Raka. Pena terdiam. Kini ia kembali menengok lagi ke arah kebun. Dan benar saja sosok Raka yang ia lihat sebelumnya sudah menghilang. Pena bingung dengan keadaan saat ini. Ia harus merespon Raka dan ibunya seperti apa. Bagaimana kejadian itu bisa terjadi? Pikiran-pikiran itu masih berkecamuk dalam otak Pena. Ia terdiam cukup lama memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Bularas yang melihat Pena, dia mematung seperti orang kebingungan, bergegas menarik tangannya dan kemudian mengajaknya masuk ke dalam rumah. Anu apa toh mas Pena? Kamu kenapa? Tanya Laras penasaran. Anu bu, tadi Pena lihat Raka di kebun itu. Jawab Pena ragu. Ngawur banget Thomas mas. Aku sedari tadi itu tiduran di kasur. Lagian ngapain mau maghrib di kebun pisang? Ngarang senengnya itu kamu itu. Potong Raka menegaskan posisinya saat itu. Loh, beneran Rak, aku gak salah lihat tadi. Pena berusaha meyakinkan ibu dan adiknya. Wes, udah. Gak usah pada ribut. Gak usah terlalu dipikirkan. Mas Pena kan rumah ini masih baru kita tempati. Banyak yang belum kita ketahui. Jangan terlalu dipikirkan. Kamu harusnya bisa lebih sopan di tempat baru. Udah sore. Ya udah, sana pada mandi. Ajak Panji juga yo. Perintah ibu kepada Pena dan juga Raka. Enggak bu, jawab Pena dan Raka serentak. Malam ini adalah malam pertama bagi keluarga Sastro tidur di rumah kontrakan yang baru. Di bagian ruang tamu Pak Sastro dan istrinya masih berbincang sambil menikmati segelas teh poci. Sedangkan di ruang tengah, Pena dan juga adiknya sedang menggarap pekerjaan rumah dari sekolah di ruang belakang. Ruang yang berdekatan dengan dapur, kamar mandi, dan satu kamarnya digunakan bapak untuk sholat. Awalnya terasa biasa saja. Mereka bertiga dengan tenang mengerjakan soal-soal sambil mendengarkan siaran radio. Namun semakin malam Pena merasakan keadaan yang tidak mengenakan. Rasanya Pena seperti merasakan kehadiran orang lain di ruangan ini. Cak bagus, bodoh petayo neng gini. Tiba-tiba suara itu benar-benar muncul. Ada suara yang terdengar persis di telinga kiri Pena. Seperti ada suara wanita yang berbisik kepadanya. Sesaat Pena terdiam, menoleh perlahan ke sebelah kiri. Terlihat hanya pintu kamar belakang yang masih tertutup. Tidak mungkin kalau ada orang di dalam. Raka dan Panji masih fokus mengerjakan tugas-tugas mereka. Dek Panji, kamu dengar ada suara wanita ngomong gak? Tanya Pena penasaran. Gak ono mas, gak ada. Suara radio mungkin mas, jawab Panji dengan polos. Ada apa mas? Jangan bilang kalau kamu dengar suara-suara halus ya. Ibu tadi gak kesini kan? Tanya Pena memastikan. Ibu itu masih di depan mas, masih asik ngobrol sama bapak. Walah, aneh. Barusan aku merasa ada yang berbisik. Belum selesai menjelaskan, Pena dan Raka dikejutkan dengan ekspresi muka Panji. Tiba-tiba raut muka Panji berubah. Matanya melotot memperhatikan sesuatu di belakang Pena yang duduk tepat membelakangi jalan menuju pintu belakang rumah. Woi, Dek Panji, ada apa? Wajahmu itu jelek banget woi, ledek Raka pada Panji. Bodoh, sukanya meledek adiknya. Pena berusaha menghentikan mulut jahil Raka. Di belakangmu mas, ada perempuan pakai baju putih. Dia melihat ke sini mas, jawab Panji dengan terbata-bata dan mulut bergetar hebat.
Di mana? Gak ono ya Ji, ngarang kamu itu. Kosong loh, cuma pintu yang ketutup. Raka yang langsung melihat ke belakang. Pena yang sedari tadi diam saja ikut melihat ke arah belakang dan benar saja hanya pintu menuju halaman kecil belakang yang masih tertutup. Mana Ji, gak ada apa-apa kok, cuma ada pintu yang tertutup loh, ucap Pena mencoba menjelaskan pada Panji. Ada mas, masih berdiri di belakangmu mas. Kini Panji menangis. Ia masih melihat sosok perempuan itu berdiri tepat di belakang Pena dan Raka. Tidak ingin hal yang tidak baik terjadi, Pena dan Raka segera membawa Panji menuju Pak Sastro di ruang depan. Ada apa lagi? Kok Panji nangis? Berkelahi lagi? Tanya Pak Sastro pada anaknya yang baru saja datang dari ruang belakang. Panji melihat hantu pak, celetuk Raka. Hus, mulutmu itu loh kah? Nek ngomong sembarangan. Yang sopan kalau ngomong sama bapak. Aku membalas jawaban dari Raka. Lah memang Panji lihat setan kok mas. Timbal Raka mempertahankan argumennya. Iya paham, tapi omonganmu sama orang tua tuh yang sopan. Jangan asal ceplas-ceplos kalau ngomong. Pena mencoba mengingatkan Raka. Wes, udah. Nggak usah pada ribut. Sini duduk semua. Sini jaga bagus. Dosing rukun ya. Ayo dosing rukun ya leh. Sastro mencoba menengahi mereka. Bapak memotong pembicaraan kami, dan akhirnya kami bertiga duduk saling berhadapan dengan Bapak. Ibu yang berdiri di dekat Bapak hanya bisa tersenyum melihat tingkah kami bertiga. Udah, siapa sekarang yang mau bicara? Gantian, jangan ribut, apalagi sampai berkelahi, ucap Pak Sastro pada ketiga anaknya. Aku pak, tadi Panji melihat perempuan berdiri di dekat pintu menuju halaman belakang. Namun saya dan juga Mas Pena tidak melihat sosok tersebut. Raka menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya pada Panji. Kini Raka menjelaskan dengan bahasa yang lebih sopan pada bapaknya, yang membuat suasana lebih tenang sekarang. Di keluarga ini sopan santun diterapkan, bukan perkara harta, bukan perkara kedudukan, namun soal etika yang nantinya akan berimbas pada hidup mereka. Pak Sastro selalu menekankan untuk menghormati orang yang lebih tua. Ada pepatah Jawa bilang, mikul dhuwur mendem jero, yang memiliki arti seorang anak yang menjunjung tinggi derajat orang tuanya. Ajaran baik yang diajarkan pada seorang anak dilihat dari tutur kata dan perilakunya. Jika sang anak bisa menjalankan ajaran baik orang tuanya pada kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, maka derajat orang tuanya pun terangkat. Ada pendapat tambahan, Ben? Tanya Bapak padaku. Tidak ada, Pak. Ya, sama yang disampaikan Raka sudah cukup jelas kok. Saya dan Raka tidak melihat sosok tersebut, hanya Panji yang melihat, jawab Pena. Oh, ngono toh. Panji, sing mbok delok iku bentuknya piye? Yang kamu lihat itu, bentuknya gimana? Kini kan Bapak bertanya pada Panji tentang sosok yang dilihatnya itu. Perempuan Pak, sedang berdiri, rambutnya panjang di belakang Mas Raka, tetapi ia menangis Pak, jawab Panji yang sudah cukup tenang. Oh, itu toh. Gak apa-apa Le, gak apa-apa. Mungkin mau kenalan saja sama kalian. Mungkin Panji kaget ya tiba-tiba melihat sosok tersebut, balas Bapak dengan sedikit nada tertawa. Lah anu Pak, kalau yang dilihat Pena sore tadi itu siapa ya Pak? Timpal Bularas. Ya itu Bu, yang bahaya. Hati-hati Ocah. Jika kalian melihat sosok yang mirip saudara kalian, jangan langsung kalian ikuti. Kalau kalian melihat sosok yang mirip orang yang kalian kenal tapi menunjukkan sikap yang aneh, diam saja saat dipanggil. Bisa jadi itu memedi dari menungso, memedi yang sengaja menyamar menjadi orang yang kalian kenal. Tujuannya ya pengen berbuat usil, bisa buat kalian celaka. Nada bicara Pak Sastro berubah serius. Banyakin berdoa,
banyakin doanya yang kamu bisa ya. Rumah ini bisa dibuat hangat suasananya, jadi nggak angker, perintah Pak Sastro. Ya udah Le, sudah malam, lekas tidur yo, besok sekolah. Ibu minta tolong temenin mereka cuci kaki di kamar mandi yo, perintah Pak Sastro. Sebelum meninggalkan ruang tamu, Pena melihat wajah Pak Sastro yang nampak tegang, seperti ada kekhawatiran yang dipendam sendiri, atau mungkin Pak Sastro belum terbiasa dengan tempat baru untuk keluarganya. Apapun itu, semoga pilihan dan keputusan yang Bapak ambil adalah hal yang tepat, Pena membatin. Setelah kejatuhan usahanya, Sastro dan juga keluarganya hidup di bawah garis kemiskinan. Ia mencoba hidup seadanya, secukupnya, semampunya, asal dia dan keluarganya bisa hidup, tidak terlantar di jalanan. Itu sudah cukup. Pak Sastro sedang memulai kembali usahanya, semuanya dari nol. Sastro adalah sosok yang tegas dan keras akan semua keputusannya, tidak ragu dalam mengambil keputusan. Bagi Sastro, miskin dalam hal harta masih lebih baik daripada miskin dalam hal pikiran dan sikap. Orang-orang akan disegani jika memiliki pengetahuan luas dan sikap yang baik. Maka dari itu, Pak Sastro selalu menekankan pada anak-anaknya untuk selalu sopan santun dan belajar guna menambah pengetahuan. Ada apa, Pen? Kok malah ngelamun? Tanya Pak Sastro tiba-tiba, mengagetkan Pena. Boten Pak, tidak apa-apa, ucap Pena dengan muka penuh kebingungan. Ya udah kono, tidur dulu kamu, besok kan sekolah, istirahat yo. Bentar lagi Bapak juga mau istirahat, perintah Pak Sastro. Ya baik Pak, saya izin ke belakang dulu, jawab Pena pada perintah bapaknya. Bularas pun mengantarkan mereka bertiga ke kamar mandi untuk cuci kaki dan gosok gigi. Setelah itu mereka bertiga menuju kamar dan tidur bersama. Malam semakin larut, rasa lelah mengantarkan mereka bertiga dalam rasa kantuk yang berat. Panji sebagai adik yang paling kecil tidur di kasur, sedangkan Pena dan Raka tidur di bawah menggunakan kasur lipat. Ukuran kamar ini lumayan untuk mereka bertiga, bisa tidur saja sudah sangat bersyukur. Bularas sudah berada di kamar, tapi Pena masih mendengar suara bapak yang masih berada di ruang tamu. Ono kidung rumaksa ing wengi, teguh hayu luputo ing loro, luputo bilahi kabeh. Jin setan datan purun, paneluhan tan ono wanini wah panggawe olo. Gunaning wong luput, geni atau mahan tirto maling adoh, tan ono ngarah ing mami, kuno duduk pansirno. Dan begitulah Pak Sastro menyanyikan kidung membuat suasana malam ini lebih baik. Hal-hal yang tadi si Pena dan juga adiknya alami itu semuanya seakan bisa diredam. Pikiran menjadi lebih tenang, suasana menjadi lebih hangat. Belum selesai Pak Sastro menembang, mata mereka bertiga sudah tidak mampu menahan kantuk yang datang. Malam itu mereka semua bisa tidur dengan tenang di rumah kontrakan yang baru. Bunyi kokok ayam terdengar keras pagi itu, disertai dengan suara kereta api yang beberapa kali lewat. Pena dan adik-adiknya sudah sibuk menyiapkan kebutuhan untuk pergi ke sekolah. Pak Sastro sudah pergi dahulu ke tempatnya bekerja. Pena sebagai anak tertua membantu menyiapkan semua yang dibutuhkan adik-adiknya. Bularas masih sibuk menyiapkan sarapan untuk semua anaknya. Selesai dengan itu, Pena bergegas pergi ke kamar mandi. Setelah itu giliran Panji. Yang paling akhir adalah si malas bangun pagi, yaitu Raka. Panji, makannya sudah belum? Tanya Bularas pada Panji. Sampun Bu, udah. Panji udah selesai, jawabnya. Ya wes, kalau begitu ayo berangkat ke sekolah, segera sepatunya dipakai, perintah Bularas pada Panji. Mas Pena, Mas Raka, Ibu sama Panji berangkat duluan ya. Kalian kan sudah bisa jalan sendiri, hati-hati ya nanti, sambung Bularas. Iya Bu, Ibu duluan saja sama Panji, Pena sama Raka menyusul, jawab Pena.
Raka masih terdiam di kamar mandi, mungkin dia ketiduran di dalam. Rambut endas. Setan, setan. Wah, setan asu. Mas Pena, mas, ono setan mas, tulungi aku. Teriak Raka meminta tolong dari dalam kamar mandi. Mendengar suara adiknya, Pena langsung bergegas menuju kamar mandi. Langsung saja ia membuka pintu kamar mandi yang kebetulan tidak dikunci oleh Raka. Pena terbelalak melihat tubuh Raka yang basah tanpa busana, dengan posisi jongkok menutup wajahnya. Pena langsung mengangkat dan memberikan handuk pada tubuh adiknya. Mas, ono setan mas, kata Raka dengan bibir bergetar. Di manakah? Di mana? Tanya Pena. Itu di dalam bak mandi, tunjuk Raka ke arah bak mandi. Gak ada Raka, gak ada apa-apa kok, adanya cuma gayung. Pena menjelaskan apa yang aku lihat. Ya, tadi ada loh mas, jelas sekali. Kepalanya aku pegang, dia muncul dari dalam kolam, tanganku sampai keangkat. Raka berusaha mengatur napas sambil menjelaskan. Mukanya masih pucat, dia tampak terkejut dengan apa yang barusan dia lihat. Kok rumah ini banyak banget kejadian aneh yo? Tanya Pena penuh curiga. Oh mas, tapi apa mereka mengajak kenalan sama kita ya mas? Sifat usil Raka dan ceplos-ceplosnya kumat lagi. Kamu mau kenalan sama mereka kah? Tanya Pena tidak kalah usil. Ya amit-amit lah mas, nggak maulah aku takut, saut Raka. Ya wes, mau lanjut mandi atau bagaimana? Tanya Pena. Aku cuci muka aja dulu wes mas. Masih nggak berani aku kalau mandi sambil tutup pintu, jawab Raka. Lah penakut, ya udah cepetan, keburu telat, suruh Pena pada adiknya. Akhirnya Raka memutuskan hanya mencuci mukanya saja. Mereka berdua bergegas memakai baju, menghabiskan sarapan yang disiapkan Bularas, dan tidak akan lupa pada satu hal itu. Uang saku yang sudah ditata rapi di atas meja rias. Pena dan Raka sering berangkat bersama. Mereka berjalan kaki ke sekolah masing-masing. Kebetulan sekolah Pena satu arah dengan sekolah Raka. Sepanjang hari, Pena masih memikirkan kejadian demi kejadian tidak masuk akal yang terjadi. Apa sudah sewajarnya jika ada penghuni lama yang ingin berkenalan dengan penghuni baru? Apa itu semua akan dibiarkan saja dan hilang dengan sendirinya? Pertanyaan itu terus berputar di kepala Pena. Ingin rasanya ia pergi dari rumah itu, tapi apa daya, Pena hanya seorang bocah kecil yang masih bergantung dengan orang tuanya. Sekilas Pena teringat dengan tembang yang Pak Sastro nyanyikan semalam. Kidung Rumakso ing wengi adalah kidung yang berisi tentang permohonan kepada Tuhan agar diselamatkan dari segala macam mara bahaya dan wabah penyakit yang berpotensi mengancam nyawa. Setidaknya itu yang pernah Pak Sastro bilang pada Pena. Jin, setan, datan purun, yang memiliki arti jin dan setan tidak akan mau mendekat. Tidak biasanya Pak Sastro ini menyanyikan tembang itu di malam hari saat sendiri. Biasanya Pak Sastro menyanyikan lagu-lagu Jawa saat semua berkumpul, tujuan menanamkan budaya dan identitas leluhur pada anak mereka sejak dini. Tidak terasa bel pulang sekolah berbunyi, Pena bergegas melangkah pulang ke rumah. Pena berjalan bersama Arif dan Reza menyusuri rel kereta, hal yang sebenarnya tidak pantas ditiru. Sekali lagi, rel kereta bukan buat perlintasan manusia. Sewaktu-waktu ada kereta yang lewat tanpa sepengetahuan mereka. Pimen kue, betah koen nang omah kue, tanya Arif tiba-tiba. Kue di sini bukan kue yang sebenarnya ya teman-teman, tapi kue dalam bahasa Ngapak itu sama dengan kui dalam bahasa Jawa yang artinya itu. Ya baru sehari ya belum bisa dikatakan betah, jawab Pena. Pena menggunakan dua bahasa berbeda dalam kesehariannya. Di rumah ia menggunakan bahasa Jawa ngoko lugu ngoko alus, kromo alus untuk kromo inggil masih terbata-bata tidak karuan.
Sedangkan di luar rumah, Pena menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa ngapak pantura. Sebenarnya, jika Pena menggunakan ngokulugu atau kromo alus, bahasanya sama. Bahasa ngapak hanya berbeda sedikit dengan bahasa Jawa ngoko. Ben, rumah itu kan angker banget. Kok bisa bapakmu malah pindah ke situ yo? Tanya Reza kali ini. Ya nggak tahu sih aku jah. Kalau aku yang punya uang yang nggak bakal pindah ke situ lah, kata bapakku, karena harganya sangat murah, jawab Pena sambil berjalan. Pendi, puasa-puasa diliatin John pas mau berangkat ronda. Ngebangunin orang sahur, kebetulan Pendi dan aku lewat rumah kue. Nah pas saat itu ada yang sedang ngontrak di situ loh, nggak sepi, ucap Arif menceritakan pengalaman temannya. Emang apaan penampakannya? Tanya Pena penasaran. Aku kan, Pendi pada kali itu kan sedang jalan, tiba-tiba dengar bunyi gedebuk. Kan ada pohon mangga gede tuh. Aku berhenti. Pendi langsung mengubah langkahnya masuk ke halaman rumah itu. Ya, kami pikir kan memang mangga, Ben. Ternyata yang dilihat Pendi itu bukan mangga, tapi kepala manusia. Sontak Pendi teriak. Ya kita berdua kan lari balik ke pos ronda. Besoknya Pendi sakit 3 hari, ungkap Arif. Sedang asik mendengarkan cerita Arif, terdengar dari kejauhan bunyi klakson kereta api. Pena, Reza, dan juga Arif langsung cepat-cepat menyingkir dari jalur kereta api, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pena langsung mengajak yang lainnya untuk keluar area rel kereta api, menuju jalan dekat perkampungan, takut kalau-kalau mitos dan juga omongan warga sekitar tentang adanya setan budak yang sering membuat orang celaka di perlintasan kereta api ini. Kepala apa, Rif? Masa kepala? Yang bener ah? Tanya Reza yang ikut penasaran. Kan aku udah bilang tadi, kepala manusia. Pendi yang lihat sih, tapi Pendi nggak mungkin bohong lah. Setelah sampai pos ronda, muka Pendi sudah pucat, tubuhnya gemetar. Besoknya Pendi sakit, ucap Arif. Kenapa aku nggak dengar ya? Tanya Pena. Bocah rumahan kayak kamu itu memangnya dengar kabar? Main aja udah kayak anak perawan, dicariin terus sama orang tua. Pulang Mar, pulang udah malam. Ledak Arif pada Pena yang dibalas dengan tatapan sinis dari Pena. Sudah sampai Ben, salamnya buat penghuni lama. Hehehe, ledak Reza. Ah, mulutmu itu sa, timbal Pena. Kini Pena melangkah masuk halaman rumah kontrakannya. Terlihat Raka dan juga Panji sudah berada di rumah lebih dulu. Assalamualaikum, bapak sama ibu udah datang kak? Tanya Pena sambil melepas sepatunya. Itu di belakang mas, ucap Raka. Aku nggak mau ke belakang mah, potong Panji. Lah kenapa toh dik? Pena penasaran padanya dan juga bertanya. Masuk aja, nanti tahu jawabannya, balas Panji. Halah gayamu itu, kebanyakan nonton sinetron di TV tetangga kamu ya? Pena berkata sambil jalan menuju belakang. Sesamanya di sana, dia bertemu dengan bapak dan ibunya yang nampak sedang kebingungan. Nampaknya ada sesuatu yang terjadi lagi di rumah ini. Ben, sudah pulang kamu nak? Sapa ibu pada anaknya. Ada apa sih bu? Bapak kenapa kok kalian diam saja? Tanya Pena yang penasaran dengan kedua orang tuanya. Ibu minta pindah Ben, nggak kuat di sini. Aneh rumah ini, ucap ibu kesal. Lah kenapa lagi bu? Tanya Pena. Tanya bapakmu saja, tanya dia. Kenapa masih bersikukuh untuk tinggal di rumah ini? Jawab Bularas pada Pena. Kini terlihat Pak Sastro terdiam, tertunduk seperti sedang memikirkan sesuatu. Wajahnya amat serius, matanya masih menutup. Pak, ada apa lagi pak? Ada apa lagi dengan rumah ini? Pena memberanikan diri untuk bertanya. Ada yang tidak rela kita tinggal di sini Ben, tapi kita nggak boleh nyerah. Bapak sudah tidak punya tabungan lagi. Uang bapak sudah buat bayar cicilan bank,
jawab bapak. Tiba-tiba, bau busuk tercium memenuhi ruangan. Bau itu benar-benar menusuk hidung, membuat Pena dan Laras langsung menutup hidungnya. Bau apa nih pak? Busuk sekali, ucap Pena. Air sumur Ben, padahal pagi tadi air sumur tidak bau seperti ini, jawab Pak Sastro dengan bingung. Pena hanya terdiam. Dalam hatinya ia terus bertanya, kenapa lagi dengan rumah ini? Jelas teringat pagi tadi air normal, tidak bau sama sekali. Pena memberanikan diri melihat air dalam sumur. Ia mencoba menahan bau sekuatnya. Cepat-cepat ia menimba air di dalam sumur. Dan kini terlihat jelas, air sumur berubah keruh dengan warna kehitaman dan bau yang benar-benar membuat orang tidak tahan untuk berada di dekatnya. Pena tidak kuat lagi menahan bau air tersebut dan Pena pun akhirnya memuntahkan isi dalam perutnya. Dia tidak tahan lagi. Cepat-cepat Pak Sastro menarik anaknya, menjauhkannya dari sumur tersebut. Pena tergeletak lemas, pikirannya kacau. Bu Laras dan Pak Sastro masih memikirkan banyak hal di kala itu. Apakah ini hal yang alamiah atau ada kaitannya dengan penghuni lama rumah ini? Tiba-tiba terdengar dengan jelas suara pintu diketuk oleh seseorang. Dan kemudian pintu itu diketuk lagi. Kini mereka bertiga hanya duduk terdiam. Mata mereka fokus pada satu titik. Pertanyaan pun muncul, siapa yang mengetuk pintu belakang? Ucap Bu Laras penasaran. Kemudian yang tertutup waktu. Ketukan pintu semakin keras terdengar, membuat semua orang yang berada di ruang tengah bertanya-tanya. Orang mana yang bertamu secara tidak sopan lewat pintu belakang? Sepertinya ada hal janggal yang sedang terjadi. Sastro menuju ke arah pintu belakang dengan langkah pelannya. Pena masih terdiam lemas di dekat kaki ibunya. Hati-hati pak, ucap Laras yang mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi. Iya bu, orang iseng paling ini, jawab Sastro yang sudah memegang gagang pintu belakang. Secara pelan pintu ditarik oleh Pak Sastro. Hembusan angin masuk saat pintu dibuka. Dingin menusuk tulang, padahal hari belum masuk petang. Pak Sastro ini tidak menemukan apapun di balik pintu yang telah terbuka. Hanya kebun kosong dengan pepohonan yang terus bergerak tertiup angin yang kencang. Mata Sastro terus memperhatikan sekitar. Barangkali benar ada orang yang usil mengganggu keluarganya, namun tidak juga menemukan apa yang dicarinya. Apa yang membuat hatinya gusar saat ini? Sastro segera menutup kembali pintu tersebut. Tiba-tiba ujung mata Sastro melihat ke bawah kakinya. Sastro terdiam saat ini, tubuhnya bagai patung yang tidak bisa digerakkan. Pelan kepalanya menoleh ke arah istrinya. Bu, ular besar banget bu, ucapannya dengan suara lirih. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Untuk kalian yang penasaran bagaimana dengan kelanjutannya dan misteri apalagi yang terdapat di rumah janda terkutuk ini, nah kalian terus saja nantikan video terbaru selanjutnya, part selanjutnya dari cerita ini ya teman-teman, hanya di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah like, komen, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa untuk tetap lakukan itu terus ya teman-teman, karena itu sangat membantu channel ini untuk menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih pula untuk yang sudah mendukung channel ini dari awal sampai sekarang ini. Jangan lupa ya teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Untuk kalian yang belum, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Dengan itu pula ya kalian tidak akan ketinggalan karena akan mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini juga. Sekian, terima kasih ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun artikulasi mungkin kurang jelas atau pembawaan terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri video kali ini dan nantikan kelanjutan ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.